Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah berkat rahmat Allah Ta'ala kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam dan juga kesehatan sehingga kita mampu untuk hadir di majelis yang dimuliakan Allah, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita dicatat sebagai bentuk amal soleh, sebagai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang ikut serta membantu berdonasi di LKI, ya. Semoga menjadi amal jariah Bapak Ibu semuanya, karena ya kita saling bersinergi, ya. Ada yang bagian ini, ada yang bagian ini, ada juga ya bagian yang membantu untuk dananya dakwah ini, karena itu juga sangat penting sekali. Dalam bab yang akan dibahas oleh Ustaz Hambal kali ini, yaitu bab menutupi aib kaum muslimin. Ustaz gitu. Ini Masya Allah kalau melihat bab seperti ini, ya, seolah-olah ya kita semuanya ini koyoknya sempurna, tapi sebenarnya banyak sekali aib. Kepengen tahu aib jenengan semuanya, daftar jadi calon bupati, insya Allah kena semua aib, ya Mas Allah. Ya, baru beberapa hari yang lalu banyak sekali umbar sini umbar sana mengumbar aib, Masya Allah, ya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ya sekarang sudah selesai, sudah kembali lagi. Nah, ini di bab ini bagaimana pentingnya menutupi aib saudara kita sesama muslim. Monggo disimak dengan baik agar nanti kita mendapatkan ilmu, agar juga bisa menerapkan apa yang kita dapatkan. Dan barangkali ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Ya, langsung saja kepada beliau Ustaz Dr. Muhammad Hambal Safwan LC MPDI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima rawahul Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir di majelis ta'lim ini untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk selalu memperbaiki keislaman kita. Kenapa? Karena tugas utama kita adalah mengislamkan diri kita masing-masing, ya. Tugas utama kita adalah mengislamkan diri kita masing-masing, kemudian mengislamkan keluarga kita dan mengislamkan sekitar kita. Islam bukan sekedar Islam KTP, karena Islam bukan sekedar agama formalitas, tapi Islam itu adalah berisi aturan-aturan, way of life, panduan hidup. Artinya manusia hidup secara lengkap itu sudah Allah sediakan aturannya, yaitu Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah.
Orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, bukan hanya sepenggal-sepenggal. Ya. Karena Islam itu ngatur semua sisi kehidupan kita. Islam itu bukan sekedar tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa. Akan tapi Islam itu lengkap, semua sisi kehidupan kita itu ada aturannya. Kalau kita dengar Islam rahmatan lil alamin, Islam itu adalah rahmat bagi setiap semua alam. Itu kalau Islam diterapkan. Artinya kalau kita ingin mendapatkan atau menjadi rahmat, maka kita harus, solusinya adalah ya kita harus belajar Islam dan kita mengamalkannya. Jadi Islam bukan hanya sekedar tentang sholat, tapi Islam itu juga tentang cara berpakaian, tentang cara makan, bukan hanya cara makan saja, cara mengeluarkan kotoran hasil dari makanan tersebut juga diatur dalam Islam. Cara mencari makan pun diatur dalam Islam. Ya. Jadi tugas utama kita itu adalah mengislamkan diri kita. Jangan tenang dulu saya sudah sholat, ya. Tapi PR kita itu sangat banyak sekali, ya. Aturannya lengkap. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Penjara karena banyak aturannya, tapi harus diyakini bahwa semua aturan dalam Islam itu untuk kebaikan kita. Setiap perintah mengandung maslahat, setiap larangan mesti ada maudharatnya. Aturan-aturan itu adalah bukti sayangnya Allah kepada kita umat Islam. Allah tidak ngatur orang kafir. Nah, nggak ada ayat tentang aturan Allah kepada orang kafir. Bebas sebebas-bebasnya. Kalau kita sudah mengikrarkan diri kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, maka kita ini sudah harus berserah diri dengan aturan-aturan Allah. Makanya Islam itu adalah menyerahkan diri kita kepada Allah. Itu Islam. Ya. Jadi kalau ingin jadi muslim, ya taat aturan. Ya. Makanya mengherankan sekali ada orang muslim tapi nggak mau diatur dengan aturan Islam. Nah, itu kan sangat heran. Ya. Jadi kalau muslim ya harus siap diatur dengan aturan-aturan Islam. Kalau nggak mau diatur ya bukan mukmin, bukan muslim. Ya. Allah kalau kafir, Allah bebaskan itu. Jannah, yaitu bebas sebebas-bebasnya. Ya. Tapi nanti tidak di akhirat, sebaliknya. Akhirat itu menjadi surga bagi orang beriman, neraka bagi orang kafir. Ya, penjara bagi orang kafir. Jadi kita dididik dengan aturan-aturan yang ada itu, semuanya untuk kemaslahatan kita. Ya. Makanya harus berpikir aturan Islam yang mana yang belum kita amalkan. Ya. Kalau kita nggak belajar ya nggak ngerti. Makanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya. Karena itu ilmu Islam. Artinya biar kita tahu aturan-aturan Islam, kemudian kita terapkan. Jangan khawatir itu menyusahkan. Semua aturan Islam itu adalah rahmat bagi kita. Itu bentuk sayang Allah kepada kita agar kita ini tetap mulia. Maka dilarang begini, dilarang begini, dilarang begini. Dan yang harus kita pahami juga bahwa ukuran baik buruk, ukuran benar salah itu adalah Islam, dikembalikan kepada standarnya adalah standar Islam. Ya. Orang ini baik, standarnya standar Islam. Orang ini buruk, standarnya standar Islam. Kalau dia melanggar aturan-aturan Allah itu buruk. Kalau dia taat kepada Allah itu baik.
ya. Jadi standarnya itu jelas ya. Standarnya adalah standar aturan Islam ya. Dan masing-masing dari kita ya, masing-masing dari kita itu tidak pernah tidak maksum ya, tidak terjaga 100%. Mesti ada khilaf ya, mesti ada khilaf. Dan Rasulullah katakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun ya, setiap anak manusia itu mesti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah itu adalah orang yang mau taubat ya. Jadi setiap dari kita mesti ada kelirunya, mesti kadang berkata salah, berbuat salah, pikirannya pikiran keliru ya. Itu mesti ya. Orang kalau hilang sifat kesadaran seperti ini, pasti dia terjerumus kepada menganggap dirinya paling bersih, menganggap dirinya paling benar ya. Menganggap dirinya bebas dari aib. Kalau sudah terjangkit penyakit seperti ini, pasti dia akan kemudian menganggap orang itu jelek ya. Dia akan mencari-cari kesalahan orang lain ya. Dan Islam itu agama yang paling baik ya. Memberikan panduan, tahu semua dari kita ini kotor, pasti berbuat salah ya. Maka harus saling menyadari untuk mengoreksi ke pribadi masing-masing, tidak sibuk dengan kesalahan orang lain ya. Kenapa? Karena manusia itu ya, manusia itu adalah makhluk yang dinamis, yang selalu berubah. Pikiran kita minggu yang lalu beda dengan pikiran kita sekarang ya. Tubuh kita juga seperti itu, terus berubah. Dan kita tidak tahu hasil akhir dari seseorang. Boleh jadi yang kita hina hari ini, besok dia yang baik, yang sukses ya. Makanya jangan pernah menghina seseorang, mencaci seseorang, dan itu dilarang dalam Islam toh. Karena roda bisa berputar ya. Boleh jadi kita kemudian karena kita menghina seseorang, kamu gak punya harta, kamu begini-begini, Allah putar, ganti kamu yang gak punya harta, dia yang lancar. Demikian juga dalam masalah akhlak ya. Jadi yang kita jelek-jelekan boleh jadi kemudian Allah kasih hidayah, kemudian dia sadar, dia yang ikut taklim, kita yang hari ini ikut taklim, besok sudah libur karena sudah merasa sudah pintar ya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang dinamis. Kita nggak tahu akhir dari perjalanan hidup kita, maka jangan mudah mencap seseorang, jangan mudah menghina seseorang, jangan mencari kesalahan orang lain. Kita diperintahkan untuk sibuk dengan diri kita masing-masing. Kita diperintahkan untuk selalu berdoa agar kita bisa husnul khotimah ya. Jadi Islam itu agama yang luar biasa, sangat bagus sekali ya. Seperti kisah Fudail bin Iyad ya, seorang ulama besar ya. Siapa kira kalau dia ini dulunya seorang perampok ya. Jadi Fudail bin Iyad ini orang nakal sebelumnya itu ya, perampok, mencuri. Suatu saat ketika dia mau mencuri, dia dengar pemilik rumah tersebut membaca ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu, masanya hambaku ini, yaitu orang-orang beriman itu hatinya khusyuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tersebut terngiang-ngiang pada telinga Fudail bin Iyad ini, enggak jadi mencuri ya, enggak jadi mencuri. Dia kemudian ternyata Allah sangat sayang kepadaku. Kok Allah mengatakan kapan tiba masanya hambaku ini taubat ya.
Maka kemudian beliau bertobat dan terus gak langsung menjadi ulama besar. Dia bertobat terus belajar dan belajar sehingga kemudian Allah jadikan dia ulama hebat, ya. Ulama yang kata-katanya itu ditulis dalam sejarah, ya. Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan wa shawaban wal khalis makana lillah wa shawab makana ala sunnah. Ya. Di antara kata-kata beliau Fudail bin Iyad ini yang kemudian direkam dalam kitab-kitab para ulama. Dia katakan sesungguhnya amalan itu tidak diterima, ya, kecuali kalau terpenuhi ikhlas, 2 syarat ikhlas dan shawab. Sesungguhnya amalan itu kalau hanya ikhlas tapi tidak shawab, tidak benar, enggak diterima. Benar tapi tidak ikhlas juga tidak diterima. Syaratnya 2, yaitu ikhlas dan shawab. Ikhlas itu makana lillah, kalau tujuan dia beramal itu adalah karena Allah. Wasawab makana ala sunnah, shawab itu kalau amalan tersebut sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu bukti nyata, ya. Bukti nyata bahwa seseorang itu bisa berubah, ya. Orang paling buruk hari ini boleh jadi nanti menjadi orang yang paling hebat, paling bagus. Karena manusia itu adalah makhluk yang dinamis. Makanya dalam Islam dilarang menghina, dilarang mencari-cari kesalahan orang lain. Karena kamu belum tentu selamat. Ya. Kalau seandainya Allah SWT tidak menutupi aibmu, tidak menutupi cacatmu, kamu akan malu keluar, ya, ketemu orang-orang. Ya, karena masing-masing dari kita itu punya tadi kesalahan-kesalahan. Ya. Makanya ada ungkapan kalau seandainya dosa itu ada baunya, ya, maka orang itu nggak akan berani keluar karena bau busuk dari dosa-dosa dia. Tapi Allah SWT Maha Penutup, ya. Allah satir, Allah itu Maha menutupi. Allah menutupi kekurangan-kekurangan kita, maka jangan sombong. Karena kalau sombong boleh jadi kemudian Allah murka, kemudian Allah buka penutupnya itu, kita yang kemudian akan malu. Ya. Maka harus kita pahami betul bahwasanya itu manusia itu adalah makhluk yang dinamis, terus berubah. Baik secara tubuh jasmani, sel kita ini terus berubah. Selalu ada sel-sel baru, yang kemarin mati ganti baru terus. Demikian juga pikiran-pikiran kita, ya. Maka diperintahkan untuk taklim, untuk rajin ngaji, rajin mendengarkan perkataan-perkataan baik itu agar kita itu terus berubah menjadi baik, terus menjadi baik. Ya. Kalau kita berhenti mendengar perkataan-perkataan baik, maka perkataan buruk ini yang akan masuk, yang akan kita dengarkan. Kalau perkataan buruk yang selalu kita dengarkan, maka kemudian semakin hari kita akan menjadi buruk. Karena perkataan buruk itu akan sangat mempengaruhi pikiran seseorang. Ya. Kawan yang buruk juga seperti itu, ya. Tempat yang buruk itu juga seperti itu. Oleh karena itu kita diperintahkan minimal 5 waktu, 5 kali datang ke masjid. Agar apa? Dinamis tadi, berubah menjadi baik terus, terkontrol, ya. Jadi semua aturan Islam itu untuk kebaikan kita. Jangan pernah bosan, jangan pernah kemudian wegah dan yang lainnya, karena itu semua untuk kebaikan kita, ya. Jadi kita diperintahkan untuk menjadi agen perubahan yang baik, ya. Membantu kawan kita untuk menjadi baik. Tentunya berangkat dari diri kita. Kita mengislamkan diri kita, menata semua sisi kehidupan kita sesuai dengan Islam. Kemudian kita
memperbaiki, menularkan kepada orang lain. Sebagaimana dan itu adalah sebaik-baik penutup ya. Jadi seorang mukmin itu menutup aib saudaranya itu bukan sekedar tidak membicarakannya, tapi yang terbaik itu adalah dia bisa merubahnya menjadi lebih baik. Dia sadarkan kawannya tersebut sehingga dia berubah dari berbuat buruk menjadi berbuat baik. Itu adalah perubahan penutupan yang terbaik. Sebagaimana dalam hadis yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya, tidaklah seorang hamba menutup aib, cacat, kekurangan saudaranya di dunia, pasti Allah balas dengan semisal, yaitu illa satarahullahu yaumal qiyamah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dia nanti pada hari kiamat. Allah balas dengan yang lebih baik ya, yaitu apa? Nanti di akhirat ya. Jadi kalau dia menutupi aib saudaranya di hadapan mungkin penduduk masjid ini 100 orang ya, Allah balas dengan yang lebih baik lagi. Nanti Allah tutupi aib dia nanti di hadapan semua makhluk ya. Jadi nanti di padang mahsyar di akhirat itu Allah kumpulkan bukan hanya penduduk Sedayu, tapi penduduk semua alam ini, penduduk dunia ini, bukan hanya golongan manusia tapi juga golongan jin semua, dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan ya. Jadi di hadapan orang sangat banyak sekali, di situ Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kita. Di situ juga Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aib kita kalau kita di dunia membongkar aib saudara kita. Lebih lagi ya. Jadi kalau mungkin tadi dikatakan waktu pilkada bupati dia bongkar aibnya di hadapan penduduk Lamongan, aib saudaranya. Paling penduduk Lamongan cuma berapa? Nanti dibalas sebagai akhirat di hadapan semua makhluknya. Ya. Dari awal sampai akhir, bukan hanya manusia tapi juga jin ya. Maka harus berhati-hati, ada konsekuensinya. Allah itu akan membalas dengan yang terbaik. Maka jangan mudah-mudah membongkar aib saudara kita. Jangan terjerumus kepada tadi kebiasaan atau merasa diri paling baik, tidak punya aib. Masing-masing dari kita itu punya aib, punya kekurangan. Cuman hanya saja Allah tutupi ya. Allah tutupi, dan tadi Allah menunggu kamu ini bagaimana perbuatan kamu. Kalau kerjaanmu bongkar aib orang lain, nanti Allah balas itu ya, yang semisal bahkan lebih dahsyat lagi. Syekh Utsaimin beliau mengatakan yubayyinun Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la yasturu muslimun akhahul muslim fi amrin minal umur illa satarahullahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tidaklah seorang muslim menutup aib saudaranya sesama muslim kecuali nanti pada hari kiamat Allah tutupi aib dia. Fal jaza' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kalau perbuatannya baik, balasannya jauh lebih baik. Kalau perbuatannya buruk, balasannya juga jauh lebih buruk. Wa yakunu sitrullahi lahu bi satri uyubihi wa ma'asihi an ida'atiha ala ahlil mahsyar. Di antara bentuk penutupan Allah kepada orang yang nutupi aib saudaranya,
yaitu Allah nanti akan tutupi aib dia dan kemaksiatan dia an idzaatiha ala ahlil mahsyar. Tidak Allah tampilkan, tidak Allah sebarkan pada penduduk mahsyar. Qad yakunu bitarki muhasabati. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala juga Allah memaafkan dosa tersebut, tidak menghisapnya. Ya. Jadi ada barter. Oh, kamu berbuat ini, udah satu kesalahan, ya ini berarti kesalahan kamu yang ini dimaafkan. Ya, tidak dihisap. Ya. Kan enak. Ya. Jadi bitarki muhasabatihi 'alaiha wa dzikruha lahu. Jadi tidak diungkit-ungkit. Sehingga nanti di padang mahsyar mungkin kita sadar, oh saya pernah berbuat salah ini, kenapa kok nggak ditanyakan ya? Ya. Nah, itu boleh jadi karena Allah SWT memberikan tadi balasan karena kamu di dunia menutupi aib saudara kamu. Ya. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sebaik-baik menutupi itu adalah ngajak berubah. Itu sebaik-baik menutupi. Kalau hanya tidak menyebarkan itu biasa. Tapi yang sebaik-baik menutupi itu adalah kamu merubah dia, mengajak dia menjadi lebih baik, sehingga wa'at bil sayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan sehingga menghapusnya. Ya, sehingga orang tersebut yang awalnya menjadi cemoohan masyarakat berubah menjadi orang yang tadi dipuji, ya. Karena peran kita mungkin, ya. Karena sebuah nasihat itu adalah yang terbaik. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita masyru'iyatus sitri 'alal muslim idza fa'ala ma'siyah ma'al ingkar alaihi wan nasihalahu. Jadi disyariatkan menutupi kesalahan saudara kita sesama muslim ketika berbuat maksiat, tapi tetap mengingkari, tapi mengingkarinya dengan cara yang baik tadi, dinasihati. Jadi ketika ada orang berbuat atau terjerumus kepada sebuah kemaksiatan, maka tidak diumbar dari aibnya, tapi dinasihati, tetap merubah dia. Wan nasihalahu wa tahwifu billah, menasihatinya, menakut-nakutinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Amma idza kana min ahli syarr wal fasad wal mujahirina bil ma'asi wal fisq fa innahu la yanbaghi sitru alim, kecuali ya, kecuali ahlu maksiat yang terang-terangan dia tidak malu lagi kepada Allah, malah memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat, terang-terangan berbuat maksiat, bahkan ngajak-ngajak. Nah, maka yang seperti ini fainula yang bagi tidak ditutupi, artinya dibahas, boleh dibahas di depan umum, tapi tujuannya bukan untuk menjelek-jelekkan. Tujuannya itu adalah untuk membahas bagaimana cara merubah dia, ya. Karena dia sudah terang-terangan, ya dibahas di umum bagaimana cara begini merubahnya begini. Itu bagian dari ingkarul mungkar. Jadi tujuannya bukan untuk menjelek-jelekkan dia, tapi berpikir, ya, berpikir bagaimana merubah dia ini. Bagaimana jangan sampai ini maksiat ini menjadi terang-terangan. Li'anna sitra alaihim, ya, menjadikan yajurruhum alal ma'asi wa innama yurfa amruhu ila ulatil umur. Maka kalau yang seperti itu, maka diangkat urusannya kepada ulatul umur, ya, kepada qadhi, kepada para ulama, para penguasa, bagaimana membahas. Walau kana fi hadza dzikrun lahu li'annahu mu'lin bi fiskihi wa maksiyatihi, ya. Jadi meskipun menyebut nama dia, kenapa? Karena dia sudah terang-terangan. Tapi tujuannya tadi, tujuannya adalah bagaimana merubahnya menjadi lebih baik, ya. Jadi ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, anjuran tidak mencari-cari kesalahan sesama muslim,
dan anjuran tidak menyebarkan aib orang lain. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita itu tidak sibuk mencari-cari kesalahan sesama muslim. Ya. Tapi sibuklah mencari-cari kesalahan kita, kemudian kita perbaiki. Demikian juga anjuran tidak menyebarkan aib orang lain kalau sudah kita ketahui. Ya, karena masing-masing dari kita punya aib. Jangan sampai kita kemudian sibuk menyebarkannya, Allah balas. Gantian Allah membuka penutup aib kita, sehingga kita tersebar, aib kita tersebar sendiri. Ya, kenapa al-jaza min jinsil amal? Karena balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ya. Dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, ngira-ngira. Kayaknya dia begini, kayaknya dia begini. Ya. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian prasangka itu membawa kepada dosa. Ya, jangan sampai kemudian karena prasangka kita itu, prasangka buruk kita menjadikan kita ini menfitnah seseorang. Lebih baik salah berprasangka baik. Jadi kita mengira seseorang itu baik padahal buruk, daripada kita ini salah berprasangka buruk kepada seseorang. Wala tajassasu, dan jangan tajassus. Ya, memata-matai orang lain, mencari kesalahan-kesalahan dia. Wala yaktab, bicarakan kekurangan orang lain. Ya, jadi dari sini kita tahu Islam itu agama yang luar biasa baiknya. Cara mengaturnya sangat luar biasa. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Karena ghibah itu seperti makan bangkai saudara kita. Ya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tawwabun Rahim, Maha penerima taubat, dan Rahim, penyayang, ya, pengasih. Ya, Rahim itu adalah lebih kepada pengasih. Ya, jadi penyayang yang kemudian mengasihi, dan itu sangat kita butuhkan. Ya, yang kita sangat kita butuhkan itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hidup kita itu akan tentrem, akan enak, bebas dari problematika. Nggak ada hidup bebas dari problematika. Artinya Allah akan mudahkan problematika kita, muskilah kita. Allah akan ringankan. Ya, kalau Allah sayang kepada kita, kalau kita mendapatkan rahmat Allah, maka perlu minta. Jadi lisan kita jangan sampai lupa untuk minta rahmat. Ya Rahim irhamni, ya Rahim irhamni. Wahai Maha Pengasih, sayangi saya, sayangi saya. Itu yang bisa merubah, ya, merubah takdir kita, takdir buruk kita itu. Boleh jadi takdir kita itu takdir buruk, tapi karena lisan kita selalu minta, selalu berzikir seperti itu, ya Rahim irhamni, ya Rahim irhamni. Ya, ya wahai Maha Pengasih, sayangi saya, sayangi saya. Oh, boleh jadi Allah rubah itu takdir buruk kita, gak jadi ditimpahkan kepada kita. Atau kita ganti dengan sholawat. Ya, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad terus. Kenapa? Karena sholawat itu mendatangkan rahmat Allah. Kenapa? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau kata sholawat itu disandarkan kepada Allah, maknanya Allah mengampuni kita, Allah merahmati kita. Dan Rasulullah mengatakan, barang siapa man shalla alayya sholatan, barang siapa bersolawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asyran, Allah bersolawat kepada dia 10 kali. Allah kasih kita ampunan 10, rahmat 10. Ya.
Jadi kalau kita sadar diri kita ini penuh kekurangan, ya, penuh dengan tadi kesalahan-kesalahan, maka kita tidak akan berani-berani untuk tadi sibuk dengan kesalahan orang lain. Ya, kita akan tersibukkan dengan cacat-cacat diri kita. Dan terlebih kita selalu minta kepada Allah agar Allah SWT merahmati kita. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah SWT melarang kita ini banyak prasangka buruk. Karena kebanyakan dosa, kebanyakan kesalahan itu disebabkan karena prasangka buruk kita kepada saudara kita. Nah, jadi ketika kita dengar berita yang buruk tentang saudara kita, ya udah kita tutup saja itu. Ya. Jadi dalam Islam itu kan dilarang menyebarkan berita-berita buruk. Karena berita buruk itu akan mempengaruhi cara kita dalam bermuamalah dengan kawan kita. Kalau kita sering mendengar keburukan kawan kita, mesti kita ini bermuamalah dengan orang tersebut beda. Tapi kalau kita ini telinga kita enggak banyak ya mendengar keburukan-keburukan, maka kita akan ceria. Ya. Kita itu hidupnya itu enak tentram. Ya. Hidup kita itu usrek ya, nggak jelas ini karena kita sering dengar kata-kata itu tadi. Makanya dilarang ghibah itu karena itu agar tidak nyebar. Ya. Berita-berita juga seperti itu kan. Ya. Jadi kalau semakin banyak berita buruk, berita kriminal itu disebarkan, maka semakin buruk dunia itu. Ya. Kenapa? Karena banyak yang niru. Makanya dalam Islam konsepnya itu adalah sebarkan kebaikan, kebaikan, kebaikan sehingga tentram. Dalam mendidik juga seperti itu, kata-kata yang baik, kata-kata yang baik. Dilarang berkata kasar kepada anak didik begini-begini, karena akan membentuk. Ya. Jadi ayat tadi melarang kepada kita prasangka buruk. Jangan tajasus, memata-matai, mencari berita. Ya. Tentang keburukan seseorang. Jangan ghibah. Ghibah ini nanti menyebarkan. Ya. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahu kan kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, "Allah wa rasuluhu alam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka beliau kemudian bersabda, ghibah itu adalah zikru akhaka, ya, zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan keburukan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kamu. Ya. Engkau menyebutkan saudaramu dengan berita yang dia tidak disukai, dia tidak suka. Maka seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ra'aita in kana fihi fi akhi ma aqul." Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya berbicara tentang saudaraku itu memang hakikatnya seperti itu. Saya mengatakan tentang cacat dia, memang dia berbuat seperti itu, baik cacat fisik maupun cacat akhlak, memang dia seperti itu. Bagaimana kalau seperti itu ya Rasulullah? Kan itu jujur. Ya. Saya berkata buruk tentang dia karena dia memang berkata buruk, memang dia berbuat buruk. Kata Rasulullah SAW, "In kana fima taqul." Kalau pada diri saudaramu itu sesuai dengan apa yang kau ucapkan dari keburukan tersebut, faqad ightabta. Itulah ghibah, itu yang namanya ghibah. Ya, yang dilarang. Wa ilam yakun fihi, tapi kalau engkau berbicara tentang sesuatu tentang saudaramu yang tidak ada pada diri saudaramu, ya, faqad bahatta, engkau telah menfitnah dia, menfitnah saudaramu. Nah, ini menunjukkan kebaikan Islam itu di situ. Ya, jadi aturan-aturannya itu sangat banyak sekali detail. Yang biasa dianggap masyarakat itu biasa-biasa saja. Ya. Jadi kebiasaan ngerumpi, membicarakan orang lain itu masyarakat nggak biasa toh.
Tapi Islam menganggap itu enggak benar, jangan dilanjutkan. Ya. Jadi Islam itu agama yang luar biasa. Itu kita dari situ kemudian kita paham kita ini belum sempurna dalam berislam. Hanya sebagian saja yang kita amalkan dari Islam itu. Ya, hanya sholat, hanya baca Quran. Tapi yang akhlak-akhlak yang seperti itu kan belum kita perhatikan. Ya. Padahal itu yang menenteramkan hidup kita, itu yang menenteramkan bagaimana kita bermuamalah bermasyarakat. Dan Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wadzan, fa inna dzanna akdzabul hadis. Wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadzu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Rawahu Muslim. Nah, disinilah hebatnya Rasulullah SAW dalam menata masyarakat Madinah, sehingga Madinah menjadi masyarakat yang luar biasa, rukun, yang sebelumnya itu dikenal dengan tidak pernah berhenti perang antara satu kabilah Aus dan Khazraj, selalu perang. Dengan Yahudi juga seperti itu. Rasulullah hadir di Madinah memberikan wejangan-wejangan seperti ini, sehingga penduduk Madinah menjadi tentram. Beliau katakan, iyyakum wadzan, jauhilah prasangka buruk kepada saudaramu. Ya. Fa inna dzanna akdzabul hadis. Kalau enggak melihat sendiri jangan dibicarakan. Ya, karena prasangka buruk itu adalah akdzabul hadis, kata-kata yang paling dusta, paling palsu. Wala tahassasu. Ya. Jangan mencari-cari berita tentang saudaramu. Maksudnya berita buruk. Wala tajassasu, jangan memata-matai. Kalau tadi mendengar cari-cari cerita tahassas, ini tajassasu, jangan ini memata-matai saudara kamu. Wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu, ya. Jangan saling menyaingi, jangan saling hasad, jangan saling tabaghadu, membenci, jangan saling tadabaru, berlawanan, tidak nyapa, ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, ya. Jadilah hamba-hamba Allah yang ikhwana, yang bersaudara, yang menjunjung tinggi persaudaraan. Karena dunia kita ini adalah minimalisnya akhirat kita, ya. Jadi bagaimana kita memanagenya? Kalau surga itu Allah katakan dan Rasulullah ceritakan kepada mereka itu, mereka hidupnya tentram, nggak ada orang saling emosi, nggak ada, mereka adalah saling berkunjung, saling tentram, betul-betul menikmati hidup di surga. Maka dunia juga seperti itu. Kalau kita pengen menjadi ahlul jannah, penduduk surga, maka dunia kita juga kita tata seperti itu, ya. Dan setan ini kan berusaha untuk tadi yang buruk-buruk, yang buruk-buruk. Islam datang untuk memberikan tadi wejangan-wejangan agar kamu itu tentram, layak menjadi penduduk surga. Kerjakan yang seperti ini. Kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, menjunjung tinggi ukhuwah imaniyah. Ya, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan sebentar. Jadi dalam sebuah riwayat yang menguatkan tadi ya, bahwa Islam dalam menata hidup bermasyarakat salah satunya adalah agar kita tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tidak menyebarkan ya. Bahkan juga tidak cepat-cepat menilai buruk seseorang ya. Termasuk bagaimana Rasulullah SAW dalam memproses seseorang yang telah berbuat maksiat, telah berbuat zina, itu beliau tidak langsung proses rajam, enggak ya. Beliau kemudian prosesnya agak panjang ya. Sebagaimana kisah Ma'iz ya. Wa min dzalika hadis Yazid bin Na'im an abihi anna Ma'izan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aqarra indahu arba' marrat fa amara bi rajmihi wa qala li Hazzal law satartahu bi thawbika kana khairan laka. Jadi Ma'iz datang, dia telah berzina. Jadi Ma'iz ini adalah seorang sahabat, seorang pemuda yang kuat, yang dulunya seorang yatim yang dipelihara oleh Hazzal namanya ya, diasuh oleh Hazzal. Ketika dia berbuat zina kemudian diketahui oleh Hazzal ini, maka Hazzal kemudian dia berkata, kamu datang kepada Rasulullah agar Rasulullah memberikan solusi atas dosa yang telah engkau perbuat. Setiap ketemu selalu disuruh gitu, sampai kemudian Ma'iz datang kepada Rasulullah menceritakan hal tersebut. Faqarra indahu arba' marrat, 4 kali datang kepada Rasulullah. Pertama kali datang kepada Rasulullah ya,
Dia datang, ya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, zina itu, ya Rasulullah, saya telah berbuat zina. Pan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'radu anhu walam yarudda ali. Rasulullah enggak langsung merespon, ya. Rasulullah tidak langsung merespon, tidak langsung memaki dia. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling, kayak enggak dengar ucapan Ma'is. Ya. Cuek, enggak diperhatikan. Pulang Ma'is. Datang lagi ke Hazal, saya sudah ngomong tapi Rasulullah berpaling. Ya. Ma'is ngomong, ya, Hazal ngomong lagi ke Ma'is, datang lagi kepada Rasulullah. Ya. Maka dia datang lagi dan mengatakan, ya, wadhaba wa ata ilaihi minan nahiyati tsaniyah wa qala lau zanaitu. Dia datang lagi dan Rasulullah, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, zina itu, ya Rasulullah, saya itu betul-betul telah berzina. Fa'aradu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi Rasulullah ya sama, berpaling dari dia, enggak ngereken, ya. Sampai 4 kali baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, menanggapi, ya. Arba marrat yusiru amama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi nihaya qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam la'allaka qabbalta. Mungkin Rasulullah nggak langsung nanggapi, tapi beliau mengatakan, kayaknya mungkin nggak zina itu, mungkin kamu hanya qabbalta, kamu hanya mencium saja, mencium seorang wanita kemudian kamu anggap itu zina. Maka Ma'is mengatakan, ya, kemudian Ma'is mengatakan, ana ma qabbaltu ana zaitu, saya tidak mencium tok, saya itu sampai berzina, menzinai dia. Faqala la'allaka lamasta. Ya. Kayaknya engkau hanya ini, mungkin engkau hanya menyentuh dia, pegang-pegang aja. Ya. Wa huna yattadihana Nabi sallallahu alaihi wasallam rahim. Ya. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang penyayang kepada umatnya. Gak langsung emosi. Ya. La yuridu, tidak menginginkan umatnya ini terjerat hukum. Ya. La yuridu annahu, beliau nyuruh taubat, artinya suruh berpaling itu agar dia bertobat saja. Ya. Kemudian la yuridu annahu yuqir rajul fayurjam. Walakin rajul kana musirran wa israru bisababi hazal alladzi kana murabbihi. Ya. Sampai kemudian dia Ma'is ini betul-betul meyakinkan bahwasanya dia sudah betul-betul berzina dengan seorang wanita dan dia sudah menikah. Artinya status dia ini sudah menikah, punya istri, terus dia berzina. Maka dia kan harus dirajam sampai mati. Ya. Kemudian setelah dia mengatakan betul-betul telah berzina, enggak langsung Rasulullah hukum, ya. Tapi Rasulullah bertanya, Abika junun, kamu pernah punya penyakit gila enggak? Sampai ditanya seperti itu, ya. Kamu mungkin ngomong yang ngelantur atau pernah gila ketika ngerjakan itu, kamu gila atau ini? Kata dia, enggak ya Rasulullah, saya betul-betul, ya. Maka Rasulullah SAW kemudian baru memerintahkan untuk merajamnya. Maka beliau panggil para sahabatnya, diikat kemudian dilempar, ya kan? Jadi dibuat galian, kemudian taruh dalam, kemudian dilempar dengan batu. Ketika dia dilempari batu, terasa sakit, langsung lari. Ya. Jadi Ma'is ini lari, maka kemudian dikejar oleh sahabat. Ya, dikejar para sahabat. Sampai ada sahabat itu yang kemudian berhasil menangkap dia itu pakai kuda, dikejar pakai kuda, kemudian dilempar batunya, kemudian dilempar kepalanya, langsung dia terjatuh, ya. Kemudian dirajam sampai meninggal, ya. Tapi ketika diberitahu, ya, jadi dirajamnya itu bukan di situ, di tempat yang lain karena dia kabur jauh, kejar pakai kuda. Ketika diceritakan, ya Rasulullah sudah ketangkap dan sudah kami rajam sampai mati. Apa kata Rasulullah? Hala taraktumu, ya. Kenapa kok nggak dibiarkan saja kaburnya? Mungkin dia taubat, ya.
Kenapa? Karena kan nggak ada saksi dia ini, nggak ada saksi yang nyampaikan dia itu berzina begini-begini. Harus ada 4 saksi kan. Hala taraktumu, kenapa kok nggak dibiarkan saja? La'allahu yatubu fayatubu alaihi, sehingga Allah SWT dia bertobat dan Allah mengampuni dia. Dan setelah selesai itu, kemudian Rasulullah SAW ketemu Hazal, orang yang menyuruh gurunya Ma'is ini, orang yang menyuruh Ma'is ini datang kepada Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Hazal, lau satartahu bi thawbika kana khairan lah. Andaikan engkau enggak nyuruh dia datang kepadaku, kamu didik dia biar taubat, kan gitu. Maka itu lebih baik. Artinya itu proses Rasulullah SAW di dalam menghadapi seorang yang tadi terkena jarima perzinahan. Jadi memberikan peluang-peluang agar dia bertobat. Kecuali ada betul-betul saksi, ada dia nyata-nyata atau terang-terangan, ada saksi 4, nah itu baru prosesnya lain. Tapi kalau selama dia masih malu atau apa, maka masih ada peluang untuk bertobat. Kecuali cuman seorang sahabat itu kan dia hatinya tidak akan pernah tenang, tidak pernah tenang ketika berbuat atau melanggar seperti itu. Mesti minta pembersihan dari Rasulullah SAW. Dalam salah satu pembersihannya adalah ditegakkannya hukuman tersebut. Tapi kalau dia tidak seperti itu, dia ngambil peluang lain yang bertaubat, maka ya boleh-boleh saja. Sampai Rasulullah mengatakan tadi, kenapa kok nggak dibiarkan saja, biar dia taubat kemudian ini. Dan semoga Allah SWT mengampuni dosa dia. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hambal. Selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo. Ya, mic-nya mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam itu kan ada istilah hukum ranjam seperti perzinaan tadi, tak? Terus istilah apa tadi? Apa? Hukum apa? Dalam Islam kan ada hukum dekat ini mikir. Hukum ranjam, orang yang melakukan perzinaan. Terus orang yang dirajam itu tadi ya, seandainya yang dirajam itu meninggal dunia, terus besok pada hari kiamat itu dia itu masih diadab oleh Allah atau bebas dari adab? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam. Jadi ketika ditegakkan hudud terhadap seorang yang berbuat jarimah, maka itu salah satu dari bentuk tadi menghapuskan dosa. Apakah nanti di akhirat, apakah di akhirat itu dia dihukum lagi ataukah tidak? Tergantung tadi dia tobat atau tidak. Kalau dia dihukum potong tangan tapi dia nggak merasa, nggak ngakui kesalahan dia, ya tetap nggak merasa berdosa kok, nggak taubat kok, ya tetap dihukum. Dia dapat hukuman dunia dan dapat hukuman akhirat. Tapi kalau dia tadi bertobat dan pengen menghapus dosa-dosanya di dunia ini, jangan sampai nanti terbawa sampai akhirat, ya tadi dia minta. Makanya tadi ada kisah yang lain, wanita Gomidia, wanita Gomidia yang tadi yang dirajam itu karena berzina. Itu kan sahabat kan seperti itu, nggak tenang kecuali ditegakkan hukum hudud tadi. Sampai kemudian Rasulullah mensolati, Rasulullah mensolati, kata Umar, ya Rasulullah dia berzina, kenapa engkau sholat? Kata Rasulullah, kalau seandainya tobat dia ini boleh dibagi untuk semua penduduk Madinah, itu cukup. Artinya Allah mengampuni dosa penduduk Madinah karena tobatnya dia ini, maka cukup itu.
Tapi karena seseorang itu tidak bisa bagi-bagi pahala dia ke orang lain, hanya dia sendiri yang nerima, maka ya enggak Allah izinkan. Artinya yaitu untuk dia saja. Artinya itu menunjukkan itu keluar biasaan. Jadi kalau dia itu menyadari kesalahan, kemudian dihukum, ditegakkan had tadi itu, maka Allah mengampuni dia, dan tadi dia insya Allah di akhirat maka akan Allah ampuni. Jadi dunia itu hudud dunia, hukuman dunia dalam Islam itu adalah bagian dari rahmat tadi itu. Selain untuk memberikan contoh bagi yang lain agar ada efek jera, dan itu adalah juga untuk tadi sebagai penebus agar dia itu tidak mendapatkan dituntut dosanya nanti di akhirat, karena dia bisa berhujah, ya Allah saya sudah berserah diri kepada Islam, yaitu tadi menerima hukuman Islam itu. Ya seperti itu. Monggo, satu lagi. Ya, agak maju Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, yang ingin kami tanyakan yaitu apabila kita memiliki dosa kepada Allah, insya Allah apabila kita bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita Ustadz. Tapi apabila kita ada dosa dengan manusia, selama kita tidak minta maaf kepada manusia tersebut, Allah tidak akan mengampuni. Iya Ustaz ya. Nah, misalkan ini kan kita punya dosa dengan manusia misal, atau pernah menghibah atau pernah yang lain-lain tuh. Kita malu Ustaz, ingin mengutarakan kepada orang tersebut, kita mau minta maaf atas kesalahan kita, itu malu. Nah, misalkan kita minta maaf tanpa kita sebutkan kesalahan kita tadi, apakah itu boleh Ustaz? Kita menemui beliau yang pernah kita salahin, kita minta maaf gitu aja tanpa menyebutkan, misalkan dulu saya pernah menghibah sampean, pernah ini, nggak usah kita sebutkan, apakah bisa menggugurkan dosa kita itu Ustaz? Jazakumullah. Iya. Jadi yang terbagus, ya, terbagus itu adalah memperjelas. Ya. Terbagus itu adalah memperjelas, bisa biar dosa kita itu kita mendapatkan kehalalan dari dia. Maksudnya mungkin kehalalan karena harta dia, saya kembalikan ini, ya, saya kembalikan, sehingga dia tidak nuntut lagi di akhirat. Ini uang kamu saya kembalikan, saya minta maaf. Ya. Tapi kalau tadi malu atau apa, atau tadi ini adalah dosa ghibah atau apa, ya, jadi ada kebiasaan yang bagus dalam Islam, ya. Itu adalah kebiasaan tasofah, salaman. Itu merontokkan dosa-dosa kita sesama kita. Apalagi kita perjelas, maafkan saya ya segala kesalahan saya. Ya. Jadi apalagi nanti, makanya dalam itu ada apa? Ada juga budaya yang bagus ketika Idul Fitri, ya keliling salaman-salaman minta maaf. Tapi ini semua sudah agak tergerus sekarang itu. Kalau dulu saya masih kecil itu dari ujung kampung ke ujung kampung itu. Ya, jadi semalam nggak cukup, besok pagi lanjut lagi. Tapi sekarang ya hanya paling berapa orang, 10 orang. Nah, jadi itu bagian dari tradisi budaya, ya, tradisi atau budaya Indonesia yang aslinya bagus itu. Ya. Tapi memang perkembangan zaman itu memang berubah. Ya. Yang kita garis bawahi itu adalah berarti dulu, ya, dulu para pendahulu kita itu sangat baik di dalam menjelaskan, sehingga ada kesadaran. Ya, mungkin kakek-kakek kita atau ulama-ulama dulu itu betul-betul mendidik, sehingga kita umur berapa yang kelahiran 70
80 atau 60 berapa itu masih menjumpai itu ya, budaya seperti itu, yaitu ya sering ya kalau Idul Fitri semua itu dimintain maaf satu desa. Atau yang kemudian tadi ya kita masih budayakan salam ya, minta maaf yang jelas, maafkan kesalahan-kesalahan saya, itu kan yang bagus itu ya, yang mudah kita nyamalkan selama ini ya. Atau ya paling tidak tadi share ya, share ini mohon maaf, sering-sering mohon maaf, karena kita ini lisan kita kadang tidak lepas dari menyakiti hati saudara kita padahal kita tidak sengaja ya. Jadi seperti itu, lebih yang terbaik itu tadi terang-terangan ya, sebutkan saya ini, itu yang ideal. Tapi kalau tidak berani atau malu ya paling tidak tadi sering salaman, ini kok ujuk-ujuk salaman saya atau apa, nggak apa-apa ya. Jadi itu artinya itu adalah kebiasaan yang baik yang patut kita lestarikan ya. Ya gitu Mas Agus ya. Pak saya minta maaf. Oh iya nggak apa-apa tak sepuro. Soalnya saya yang kemarin Pak yang neror sampean lewat HP. Iku gak sida tak sepuro. Saya ceritain yang ngono. Lah itu udah lagi. Ya. Terakhir Ustaz, saya ingin tanya Ustaz. Sejauh mana Ustaz aib itu boleh disampaikan kepada orang lain atau mungkin ya disebarkan lah? Contoh seperti antum tadi menerangkan kisah tentang Khuzail bin Iyad. Kita mungkin nggak tahu bahwa beliau adalah dulunya itu pencuri ya, atau mungkin ya perampok gitu kan. Tapi sekilas banyak orang yang mungkin ngerti beliau adalah ulama. Ya sejauh mana kita bisa akhirnya kan terbongkar gitu loh, maksud saya itu aib apa itu dari Khuzail bin Iyad itu. Ya itu nanti kita bahas hadis berikutnya itu tentang mujahirin. Iya, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hambal. Barangkali ada kekurangan ya atau mungkin kurang jelas, besok lagi akan diperjelas di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.